Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini anak-anak kita akan sharing membahas tentang konsep kontinum sehat sakit. Baiklah, saya akan share PPT ya. Ya, jadi sehat dan sakit itu memang kondisi yang kadang sulit ya untuk kita artikan. Meskipun kadang ada seseorang yang contoh misalnya, oh ini dalam keadaan sehat, gitu. Tapi yang betul-betul tahu bahwa dia itu sehat itu adalah dirinya sendiri. Karena sehat itu tidak hanya dinilai dengan fisik saja, tapi ada jiwa di situ dan juga ada bermacam-macam faktor yang mempengaruhi seseorang itu dikatakan sehat atau tidak. Selain faktor subjektivitas gitu, misalkan ada orang yang ditanyakan sehat ya sehat gitu, sehat dari sisi dia. Tapi ketika di medis bisa jadi ditemukan beberapa tanda gejala dari penyakit tertentu. Begitu juga secara kultural. Ya, kadang secara kultur orang yang sakit dianggap sebagai atau dia akan dianggap untuk naik pada fase-fase tertentu, sehingga itu bukan suatu hal terkait sakit, misalnya seperti itu. Ya, ada yang seperti itu ya, ada. Jadi intinya bahwa konsep sehat sakit itu terdiri dari berbagai faktor untuk kemudian seseorang bisa dikatakan sehat ataupun sakit. Dan kita harus merujuk ya kepada definisi dari berbagai macam sumber yang tentu saja itu terpercaya. Ya, kita lihat ya. Dalam bahasa Arab, sehat itu adalah asfihah, ya, yang berarti sembuh, sehat, selamat dari cela, ya, sesuai dengan kenyataan. Dan kata sehat juga diartikan bahwa dia tidak hanya sehat badan saja, tetapi juga waras. Ya, kemudian mendatangkan kebaikan kepada badan dia. Jadi nggak hanya kebaikan ini kalau saya artikan mungkin produktif ya, produktif untuk dia dan orang sekitarnya. Kemudian sembuh dari sakit ya. Sakit ini berbagai macam ya, anak-anak bisa fisik, bisa mental. Dan biasanya sehat ini dalam bahasa Arab itu disandingkan dengan kata al-afiyat. Inna sehat wal afiat, kan begitu ya biasanya. Nah, alfiah itu artinya adalah asfihah at-tamah, ya, sehat yang sempurna. Ada orang yang sehat tapi dia nggak afiat. Ya, dia cuma sehat fisik saja, sehat badan saja, tetapi dia kurang produktif atau kurang bermanfaat untuk yang lainnya atau kurang membawa kebaikan. Nah, itu afiah ya. Tapi kalau sehat wal afiat, sehat yang dia benar-benar bisa produktif minimal untuk diri sendiri. Ya, bagus untuk orang lain. Nah, menurut Undang-Undang Kesehatan nomor 23 tahun 1992, sehat itu adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial. Jadi nggak hanya badan saja, ada jiwa dan juga ada sosial yang memungkinkan seseorang dapat hidup secara sosial dan ekonomi. Jadi sehat itu bisa dilihat dari sosial dan ekonominya saja. Bagaimana seseorang itu berinteraksi dengan tetangganya, bagaimana orang-orang itu berinteraksi dengan orang lain, kemudian secara perekonomian seperti apa, ya, apakah dia mampu mencukupi kebutuhan hidup dia dan keluarga dia, apakah pekerjaan yang dia tekuni atau yang dia kerjakan itu halal, ya, dan sebagainya. Jadi ternyata sehat itu tidak hanya satu bagian saja, tapi mencakup banyak hal di situ. Nah, ini yang Ibu katakan tadi bahwa sehat itu ada secara fisik, kemudian secara jiwa, sosial, dan ekonomi. Dan secara jiwa juga terbagi lagi, ada dia sehat pikiran, kemudian sehat spiritual, dan juga sehat secara emosional. Penjelasannya ada di berikut ya. Jadi sehat pikiran itu tercermin dari bagaimana seseorang itu berpikir, mampu berpikir logis dan runtut ya. Runtut itu artinya beralur. Gimana sih kalau lapar ya harus makan.
ya. Kalau caranya mendapatkan atau menjemput rezeki itu seperti apa? Nah, dia mampu berpikir logis di sana. Ada skala prioritas, misalnya ada anak sakit, kemudian dia harus berangkat kerja, mana yang harus didahulukan. Ya, ada tata kelola yang baik di situ sehingga seseorang itu bisa dikatakan sehat pikiran. Kemudian sehat spiritualitas jelas ya. Sehat spiritualitas itu di sini dikatakan ada rasa syukur, kemudian dia punya zat yang dia sembah, kemudian praktek keagamaannya juga baik ya. Kalau dalam Islam tentu saja ini harus kafah ya. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi kita diatur oleh aturan Islam. Sehingga seseorang yang sehat spiritual based on agama Islam itu yang dia melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Seorang perempuan keluar rumah ya, dia harus menutup aurat dengan sempurna, izin kepada walinya. Kalau sudah menikah pada suami, kalau belum kepada ayah. Kalau ayah nggak ada pada kakak. Ya. Dan siapapun yang jadi wali di situ, itu wajib-wajib. Itu yang namanya sehat. Oh jadi harus menutup aurat Bu? Iya karena aturan agamanya seperti itu. Kalau nggak menutup aurat berarti nggak sehat spiritual. Yes, gitu ya. Kemudian lanjut ke sehat emosional. Itu tercermin dari bagaimana kita mampu untuk mengelola emosi dan mengendalikan diri dengan baik. Kan ada ya kadang ada stresor, kemudian ada coping di situ. Nah, bagaimana kita bisa mengelolanya dengan baik? Bagaimana kita berkomunikasi juga dengan baik dengan siapapun. Jadi nggak pakai nada tinggi atau istilah sekarang tuh ngegas. Saya kok ngegas sih gitu. Ada saatnya kita ngegas, ada saatnya juga kita tidak ngegas. Jadi harus tahu kapan itu terjadi dan kapan itu tidak terjadi. Kemudian kalau secara sosial ya kita mampu dalam hubungan dengan orang lain, ya interaksi dengan perbedaan ras, suku, agama dan kepercayaan itu juga harus ada. Ya, bagaimana misalnya di lingkungannya ada PKK, misalnya kalau ibu-ibu ya harus ikut. Ya, kalau tidak bisa ikut ya izin. Ya, itu kan tata krama ya. Kemudian sehat dari aspek ekonomi ya dia punya mampu menjemput rezeki lah kalau bahasa saya seperti itu. Ya, kalau di sini kan mempunyai pekerjaan, ya nggak harus punya pekerjaan tetap ya. Nggak harus jadi PNS, nggak harus jadi enggak. Yang penting dia mampu memberikan kecukupan terkait dengan kebutuhan ya. Ingat kebutuhan bukan kemauan karena kalau manusia itu kemauannya banyak. Ya. Kebutuhan anak dan istri atau anggota keluarganya yang lain. Juga produktif secara sosial. Ya. Nah, sedangkan definisi sehat menurut WHO adalah satu ya, merefleksikan perhatian pada individu sebagai manusia. Itu artinya sebagai dirinya gitu ya, kebutuhannya apa dia dapat memenuhi. Kemudian memandang sehat dalam konteks lingkungan internal dan eksternal. Tadi Bu bilang seperti itu. Jadi sehat itu gak hanya individu saja, tapi masyarakatnya juga harus sehat. Gimana caranya gitu ya? Masyarakat itu sehat bukan dari individu-individu yang sehat kemudian terkumpul masyarakat sehat. Bukan itu. Tapi kemudian ada sistem kesehatan yang baik yang dikelola oleh negara sehingga masyarakat itu mampu sehat secara paripurna. Percuma kita sehat individu, ya kan? Sehat individu tetapi kerangka atau sistem aturan kita tidak sehat. Nauzubillah min dzalik, kita sehat nih. Tapi kemudian negara gitu ya tidak mengatur tentang minuman keras, tidak mengatur tentang pornografi, ya porno aksi, maka gitu ya, sesehat-sehatnya kita secara batin itu pasti ada sedikit banyak pengaruh lingkungan di situ. Nah, lingkungan ini atau eksternal ya, itu adalah tugas dari negara untuk mewujudkan lingkungan yang aman dan nyaman. Ya, jadi ternyata sehat itu gak hanya urusan individu saja, tapi itu balik lagi ke negara. Penyediaan fasilitas kesehatan, penyediaan lingkungan yang aman dan nyaman, itu adalah bagian dari sehat. Kemudian yang ketiga bahwa sehat itu diartikan sebagai hidup yang kreatif dan produktif. Jadi kalau orang sehat itu dia mampu, dia produktif, menghasilkan sesuatu.
Ya, misalnya kalau seorang suami, ya dia menghasilkan atau menjemput rezeki, mampu menjemput rezeki untuk anak dan istrinya. Kalau istri, ya dia masak dan sebagainya, atau punya kreativitas, misalnya ada ketidakcukupan ekonomi, ya dia bisa membantu dengan cara apapun yang dia bisa. Dia bisa masak, dia buka catering, dia bisa menjahit, ya dengan menjahit, ya, tetapi harus dijaga keseimbangan dari keberlangsungan ini ya di dalam rumah tangga itu. Ya. Jadi di sini dikatakan bahwa sehat bukan merupakan suatu kondisi, tetapi merupakan penyesuaian. Jadi ada adaptasi, karena bagaimanapun juga kita sebagai manusia itu pasti punya masalah. Masalah hari ini apa, selesai besok ada lagi, pasti ada tantangan. Yang namanya sehat bukan berarti tidak ada masalah, tetapi dia mampu menyesuaikan atau adaptasi terhadap kondisi yang ada, baik secara fisik maupun lingkungan. Nah, ini adalah variabel yang mempengaruhi keyakinan dan praktik kesehatan. Ya, dari ada internal, ada eksternal. Internal itu terkait dengan tahap perkembangan. Tahap perkembangan itu misalnya apakah dia seorang anak preschool gitu, ataukah dia seorang dewasa gitu, atau dia seorang lansia. Masing-masing punya tingkat kesehatan yang berbeda, atau maksud Ibu tingkat kesehatan itu adalah tugas yang harus diselesaikan sebagai individu tersebut. Gitu ya, misal gitu ya, anak kecil preschool, ya tugas perkembangannya apa? Oh, dia bisa mandiri, atau ada kemandirian yang bisa didapat dia. Maka itu yang harus dia selesaikan secara sehat, baik jasmani maupun rohani. Kemudian ada intelektualitas. Jadi keyakinan seseorang terhadap kesehatan, ya, sebagian itu terbentuk dari intelektualitasnya, ya, tentang fungsi tubuh, tentang penyakit, gitu ya. Misal kalau seseorang yang terjun di dunia kesehatan, dia lebih tahu misalnya gimana sih caranya men-treat anak, atau memberikan makan anak usia 6 bulan. Kalau zaman dulu misalnya orang tua itu, 6 bulan nih kasih aja pisang. Nah, sekarang seiring perkembangan ilmu pengetahuan, ternyata pisang itu jangan dulu diberikan. Nah, yang seperti itu adalah faktor intelektual, gitu ya, yang itu akan berpengaruh terhadap keyakinan-keyakinan dan juga pengetahuan tentang kesehatan. Kemudian yang ketiga, persepsi terhadap fungsi personal. Ini maksudnya adalah cara seseorang, ya, bagaimana merasakan fungsi fisik badannya akibat pada keyakinan pada kesehatan dan cara mengobatinya. Misal ya, ada orang yang sakit jantung kronis, ya, merasa bahwa tingkat kesehatan mereka itu berbeda dengan orang yang tidak pernah punya masalah kesehatan yang lain. Iya, iyalah ya, pasti ya. Yang satu sakit jantung, yang satu tidak sakit. Pasti dia akan merasa tentang, ya fungsiku baik-baik saja gitu kalau yang tidak sakit. Kalau yang sakit dia pasti akan berbeda. Ya, dia juga pasti akan membandingkan dengan orang yang sudah sembuh. Oh, kalau sudah sembuh masih ada nggak ya fungsinya yang terganggu? Misalnya, itu adalah persepsi. Contoh sekarang corona misalnya. Virus ini kan menyerang paru-paru. Kemudian ketika itu tidak, walaupun sudah sembuh, beberapa jurnal mengatakan bahwa ada fungsi paru-paru yang menurun. Nah, persepsi orang itu akan seperti itu kalau dia membaca jurnalnya, ya. Jadi ada fungsi intelektual juga di situ. Oh, fungsiku udah menurun nih. Ya, artinya secara fisik dia sudah tidak sehat secara paripurna, ya. Jadi ada nilai-nilai subjektif tentang fungsi aktual dari fungsi tubuhnya. Misalnya tekanan darahnya, tinggi badannya, dan sebagainya. Ya.
Kemudian faktor emosional ini jelas ya anak-anak, bagaimana misalnya orang-orang yang punya reaksi emosional yang berlebihan, yang berlawanan dengan kenyataan yang ada, maka dia akan cenderung lebih mudah terkena penyakit, ya. Atau misal contoh ada orang yang ketahuan sakit kanker, antara individu A dan B ketika mengetahuinya itu punya reaksi emosional yang berbeda. Yang satu langsung nangis, histeris, berasa akan mati dan sebagainya. Yang satu menganggap bahwa ya udahlah gitu ya, aku mau cari pengobatan, ini yang terjadi padaku. Nah, itu adalah contoh-contoh dari faktor emosional. Kemudian faktor spiritual. Kalau faktor spiritual ini dapat dilihat dari bagaimana seseorang menjalani kehidupan, ya, mencakup nilai dan keyakinan yang dilaksanakan, hubungannya dengan teman, dengan keluarga, ya. Dan spiritualitas ini akan mempengaruhi cara pandangnya terhadap kesehatan. Ya. Contoh, Ibu udah pernah ya ngasih tahu tentang aspek spiritualitas. Kita juga sudah ada mata kuliah tentang itu. Kemudian variabel eksternal, ya. Variabel eksternal itu yang pertama adalah praktik keluarga. Nah, tunggu ya, sebentar. Tunggu sebentar ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi praktek di keluarga itu contohnya bagaimana cara keluarga menggunakan pelayanan kesehatan yang itu akan mempengaruhi cara klien dalam melaksanakan kesehatan. Ya, contoh misalnya, keluarga yang sehat biasanya akan mencari cara untuk membantu seluruh anggota keluarganya mencapai potensi maksimal yang paling besar. Jika orang tua memiliki pandangan ya, bahwa setiap virus dan penyakit itu berpotensi menjadi penyakit berat, maka mereka akan segera mencari pengobatan. Tetapi kalau mereka menganggap ini demam aja kok, ya udah aja seperti biasa aja, dikasih secara tradisional itu biasanya minyak kayu putih dan bawang merah misalnya. Nah, ini juga akan mempengaruhi. Maka anak juga kedepannya akan seperti itu, kecuali ada faktor lain yang akan mempengaruhi pandangan si anak. Kemudian sosial ekonomi jelas ya. Faktor sosial dan ekonomi itu akan meningkatkan resiko terjadinya penyakit ya. Dan juga akan mempengaruhi cara seseorang mendefinisikan dan bereaksi terhadap penyakit. Contohnya itu di gaya hidup, kemudian lingkungan kerja. Misalnya kalau orang hidup di Padang gitu ya, dia kan makan nasi Padang kalinya tiap hari, nah itu juga akan mempengaruhi ya. Atau contoh sekelompok masyarakat yang hobi clubbing atau merokok, ya pasti dia akan kesehatannya akan lebih banyak terganggu. Kemudian terakhir adalah budaya ya. Kita tahu ya, kita juga sudah belajar tentang budaya ini bahwa ada budaya-budaya tertentu yang memang di situ, contoh ya budaya Hindu ya, dia tidak makan sapi ya kan, nah, tapi dia kemudian mendapatkan manfaat vitamin atau mineral yang ada di sapi, dia cari di bahan makanan yang lain. Atau konflik budaya misalnya, ada keyakinan atau kebiasaan budaya tertentu, maka itu akan mempengaruhi. Contoh, lebih percaya ke dukun daripada harus ke medis, itu juga akan sangat mempengaruhi.
Nah, sehingga perlu adanya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit. Fungsinya untuk apa, Bu? Satu, peningkatan kesehatan itu untuk membantu klien memelihara dan memperbaiki tingkat kesehatan. Jelas ya? Di situ biasanya kalau di Indonesia itu puskesmas. Puskesmas itu dibuat untuk prevensi ya. Jadi ada pendidikan kesehatan di sana. Ya, sejatinya sih puskesmas dibuat untuk itu. Kemudian pencegahan penyakit, ini baru ke rumah sakit. Tujuannya apa? Melindungi klien dari ancaman kesehatan yang aktual maupun potensial. Jadi misalnya kita terkena penyakit, pasti ada efek-efek yang akan mengakibatkan penyakit itu lebih lama atau lebih dalam pengaruhnya. Contoh darah tinggi ya, kalau dibiarkan terus-menerus akan ada jadi stroke. Nah, itu maksud Ibu. Sehingga pencegahan penyakit yang lebih besar itu harus dilakukan. Nah, pencegahan ini terbagi 3 anak-anak. Jadi ada primer, ada sekunder, ada tersier. Kalau primer itu adalah pencegahan yang sebenarnya. Yang namanya pencegahan itu harusnya kan dilakukan sebelum terjadinya penyakit, ya. Contohnya apa, Bu? Pendidikan kesehatan, imunisasi, pemberian nutrisi yang baik, dan ini harusnya diberikan pada klien yang sehat fisik dan mental. Kemudian pencegahan sekunder itu fokus pada orang yang sakit, ya. Contohnya apa? Dengan screening, ya, deteksi dini, kan begitu. Kemudian pengobatan sejak dini untuk membatasi kecacatan atau mengurangi resiko. Dan yang ketiga adalah pencegahan tersier. Nah, ini yang seperti saya bilang tadi, kalau sudah dia sakit, darah tinggi, maka harus dicegah agar tidak penyakit yang lebih lanjut. Contohnya stroke, ya. Jadi tindakannya adalah rehabilitasi. Atau seseorang yang harus diamputasi karena dia kecelakaan, maka harus ada tindakan rehabilitasi dengan cara apa? Belajar berjalan atau belajar menggunakan kruk dan sebagainya ya untuk membantu proses yang lebih baik gitu ya. Kemandirian. Nah, itu ya bedanya ya. Kemudian di sini saya rangkumkan dari buku Potter and Perry tentang tingkat pencegahan yang tadi. Kalau tadi itu secara umum. Nah, yang ini terkait dengan peningkatan kesehatan ya. Ada perlindungan khusus kalau pada pencegahan primer, contoh ya penggunaan sanitasi lingkungan seperti sekarang di wabah sekarang corona. Apa pencegahan primernya? Ya nutrisi kita harus baik, emosional kita harus baik, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan yang baik. Nah, pencegahan sekundernya apa ya? Screening. Misalnya dengan rapid test, misalnya kita ada batuk dan sebagainya, segera rapid test, positif harus di swab. Pencegahan tersier apa? Yang sudah terkena, ya dia harus latihan untuk memaksimalkan fungsi paru. Contohnya seperti itu anak-anak. Ya, ini sambil dibaca. Bisa kemudian terapi-terapi yang lain di rumah sakit. Nah, ini adalah faktor risiko terkait dengan penyakit. Ya. Yang pertama adalah usia. Jelas ya, semakin besar usia seseorang, maka kompleksitas dari penyakit itu bisa banyak ya. Contoh bedanya lansia dengan seusia saya, misalnya 32 tahun, dengan lansia. Nah, pasti ketika ada penyakit di situ akan lebih buruk. Ya, komorbidnya lebih buruk di lansia. Kenapa? Karena fungsi dari tubuhnya itu sudah banyak mengalami penurunan. Demikian juga pada anak bayi, misalnya dengan dibandingkan dengan kalian, ya lebih rentan pada anak bayi. Kemudian lingkungan, ya. Jadi lingkungan fisik tempat di mana seseorang bekerja atau tinggal itu dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya penyakit. Contoh, orang yang tinggal di dekat pabrik, ya dia akan lebih banyak mendapatkan polusi dari pabrik, bisa jadi airnya, penyakit kulit lebih rentan di situ. Kemudian penyakit pernafasan misalnya kalau pabriknya akan mengeluarkan zat-zat kimia masuk ke dalam paru-paru atau zat-zat beracun. Nah, itu juga berbahaya. Dan juga berbeda orang yang hidup di pegunungan dengan di pantai. Ya, itu juga akan berbeda. Kemudian gaya hidup jelas ya, kalau gaya hidup juga akan mempengaruhi seseorang yang kebiasaan minum
alkohol, kemudian merokok, itu juga sangat jelas ada perbedaan, ada faktor risiko yang besar di situ. Kalau ada yang mengatakan, alah ngerokok nggak ngerokok juga akan mati, ya betul gitu ya, tapi matinya lebih nyiksa yang ngerokok gitu. Ya karena ada kalau Allah berkehendak ya, ya di situ dia akan banyak ya, bisa kanker, impotensi dan sebagainya, gangguan paru, yang itu lebih nyiksa ya daripada yang enggak gitu. Maka hal-hal seperti itu kita sebagai perawat harus ketahui, sehingga ketika kita memberikan edukasi kepada masyarakat itu benar gitu. Edukasinya itu sempurna. Ya, edukasinya juga baik gitu. Karena memang masyarakat kita sudah sangat terlalu ini ya untuk masalah merokok itu sangat besar lah ya. Merokoknya pun nggak hanya merokok pabrikan ya, bisa kelentingan tembakau itu langsung gitu. Itu ya masyarakat kita seperti itu. Kemudian faktor genetik dan fisiologis ini jelas ya. Contoh beberapa pada pasien kanker atau jantung itu bisa jadi menurun. Pada gangguan jiwa juga seperti itu. Jadi faktor risiko ini penting kita bahas. Nah, kemudian sakit dan perilaku sakit. Ini adalah dua hal yang berbeda. Sakit itu adalah keadaan di mana fungsi fisik, emosional, sosial, perkembangan semuanya terganggu dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Kalau perilaku sakit itu adalah cara seseorang ya mendefinisikan, memantau, menginterpretasikan gejala yang dialami termasuk dalam kaitannya dengan penggunaan sistem pelayanan kesehatan. Jadi beda ya, sakit dan perilaku sakit. Ya. Dan yang jelas kita sebagai tim kesehatan, perawat, dokter, itu merupakan sumber dukungan klien yang utama. Ya, terkait kesehatan. Kemudian contoh ya, ketika ibu rumah tangga ya sedang flu, maka dia harus berhenti sementara dari tanggung jawabnya untuk apa? Untuk menuju kesehatan yang lebih baik. Dan ini bisa jadi ada keyakinan ya di dalam diri si ibu, oh aku perlu motivasi saja nih, nanti aku akan lebih sehat. Jadi biasanya kalau ibu-ibu kan begitu ya, katanya nggak boleh sakit. Kalau ibu sakit siapa yang merawat? Sehingga kalaupun ibu-ibu sakit, mereka tuh tetap strong gitu. Aduh, aku ada anak, ada suami yang harus diurus. Jadi ada nilai motivasi di situ yang membuat dia merasa lebih baik. Nah, itu adalah perilaku sakit. Beda mungkin kalau sama anak-anak ya, atau bapak-bapak sakit mah sakit aja. Dia nggak ada yang aduh ya, kecuali mungkin bapak-bapak tertentu ya. Kalau sakit ya udah sakit harus dirawat. Beda ya. Itu artinya saya ingin memberitahukan tentang perilaku sakit ya, contoh perilaku sakit yang berbeda pada tiap orang. Dan sehingga dari definisi sakit dan perilaku sakit, maka berbeda juga istilah ya disease ataupun illness. Ya sama ya, disease itu penyakit. Kalau disease penyakitnya. Kalau keadaan sakit ya keadaan situasinya. Jadi contoh, sakitnya kanker. Keadaan sakitnya apa? Bisa bermacam-macam. Karena orang kanker itu bukan hanya fisik, ya, ada mental di situ yang diserang. Nah, ini adalah variabel yang mempengaruhi perilaku sakit. Ada internal, ada eksternal juga. Ya, variabel internal itu adalah persepsi dan sifat sakit. Persepsi seseorang terhadap penyakitnya. Misal contoh ya, tukang kayu, dia ngerasa punggungnya sakit. Ya. Kalau dia beranggapan bahwa itu serius dan mengganggu pekerjaannya, dia akan berobat. Tapi ketika dia bilang, alah cuma sakit punggung aja biasa karena pekerjaan aja masih bisa kok aku bekerja, ya udah dia akan tetap bekerja. Ya. Kemudian sifat sakitnya akut apa kronis. Misalnya kalau akut itu kan relatif singkat ya, tapi kalau kronik udah lama banget.
Misalnya orang yang diabetes yang baru dengan yang lama itu pasti perilakunya berbeda. Kalau yang baru biasanya dia akan lebih banyak berpikir ya, aduh gimana nih caranya sembuh dan sebagainya ya, belum menerima. Tapi kalau sudah lama terbiasa dengan obat ya sudah dia bisa bersahabat dengan penyakitnya. Kemudian yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal di sini ada kelompok sosial ya, atau kelompok sosial ini misal ya, misalnya ada 2 orang gitu ya yang sama-sama didiagnosa kanker. Yang satu ini punya teman dengan kelompok sosial, contoh katakanlah di lingkungan kerjanya dengan kognitif yang tinggi ya. Maksudnya orang-orang yang paham kesehatan misalnya. Maka ketika konsultasi dengan kelompok sosial tersebut, dia akan berbeda perilakunya. Oh, ini sarannya diambil nih di operasi misalnya. Udah kamu operasi aja. Tapi ketika dia misalnya curhat sama tetangga atau orang-orang ini yang banyak herbal misalnya, maka dia nggak usah operasi. Ini aja nih, diminumin air ini segini banyak segini tiap hari pasti sembuh. Oh iya, ya aku dulu sembuh dengan itu misalnya. Nah itu adalah perilaku sehat, ya perilaku sehat yang berbeda antara orang ini yang dipengaruhi oleh kelompok sosial. Ini yang kedua adalah latar belakang budaya ya. Kita tahu ya latar belakang budaya tertentu. Misal kalau di pedalaman atau suku tertentu, kalau sakit ya harus ke pelayanan kesehatan misalnya. Kalau sudah modern seperti ini ya kan, harus ke pelayanan kesehatan. Kalau yang masih tradisional ya dia akan menggunakan dukun atau obat-obat herbal. Ya tergantung dengan budaya yang dia anut. Kemudian ekonomi ya. Nah, ekonomi jelas ya pasti akan mempengaruhi ya tingkat ekonomi seseorang, pendapatan seseorang. Ya, bagaimana dia bisa mengakses layanan kesehatan yang lebih baik. Mungkin kalau orang kaya banget, ya, crazy rich gitu ya, sekali sakit langsung ke Singapura misal begitu. Tapi kalau kita ya sesuai dengan tahap dari BPJS, misal ke dokter keluarga, kemudian setelah itu atau ke puskesmas, yang seperti itu. Kemudian kemudahan akses kesehatan, ini kaitannya juga dengan bisa jadi dengan ekonomi. Atau yang kedua, yang satu di kota, yang satu di Papua misalnya. Aduh kalau di Papua, atau nggak usah di Papua lah ya, kadang di desa-desa yang ada di Jawa juga seperti itu. Puskesmasnya 20 kilo, sehingga kalau ngelahirin susah banget gitu ya. Sehingga ya udah, dia akan lebih senang ke dukun yang lebih dekat ke rumahnya. Toh itu juga membantu menurut mereka seperti itu. Kemudian dukungan sosial, nah ini penting, terutama keluarga. Misalnya ada orang gangguan jiwa, keluarganya juga mendukung, misalnya mendukung dalam artian ikut merawat dengan baik, membawa ke rumah sakit jika kambuh. Nah dia akan cepat, ya lebih cepat sembuhnya daripada keluarga yang kemudian cuek, malu, sehingga disembunyikan, dipasung. Wah itu bakal lama. Ibu dulu pernah ini ya punya pasien gangguan jiwa, dia sudah baik, sudah sehat tuh, sudah kooperatif, sudah bisa membantu temannya, sudah mandiri, kemudian akan dipulangkan, diantarlah oleh teman-teman dari rumah sakit ke rumahnya. Sayangnya tidak ada satupun orang di rumahnya yang mau untuk merawat dia. Ayahnya bilang ke rumah kakeknya aja, sampai di rumah kakeknya ke rumah omnya aja, sampai di rumah omnya ya ke bapaknya lah, wong masih ada bapaknya misalnya. Nah dia di ombang-ambing, jadi mereka tidak mau merawat orang itu lagi. Nah ini artinya dukungan sosialnya rendah, dukungan keluarganya rendah. Apalagi masyarakat melihat itu sebagai suatu aib. Sehingga pasien saya ini dulu akhirnya balik ke rumah sakit jiwa. Ya, dia diberdayakan untuk membantu atau merawat orang-orang yang sakit di situ. Nah itulah ya, maka
perlu sekali teman-teman dukungan dari keluarga. Karena kalau orang sakit nggak ada dukungan dari keluarga, ya itu apalagi gangguan jiwa ya, kasihan ya, susah di situ. Apalagi masyarakat sekitar atau masyarakat kita sekarang kalau ada gangguan jiwa, bukannya dibantu tapi diolok-olok, ya, dilempar batu dan sebagainya. Hati-hati, jangan-jangan sebenarnya kitalah atau masyarakat yang kemudian menyumbang kekambuhan dari pasien gangguan jiwa. Dan itu banyak di masyarakat. Nah, mohon maaf ini saya ambil gambar di Google nih ya. Perubahan perilaku yang terjadi selama sakit. Jadi banyak ya, ketakutan, kemudian depresi, menarik diri, egosentris. Egosentris itu maksudnya dia memikirkan diri sendiri. Kemudian sensitif banget. Kemudian ada reaksi yang berlebihan ya, banyak sekali. Ada perubahan sepsi dan juga berkurangnya minat. Lumrah ya. Lumrah tetapi jangan terus-terusan seperti itu. Orang sakit kemudian ada adaptasi, apalagi sakitnya terminal kanker misalnya, ada adaptasi sebulan 2 bulan dia sedih, keluarganya juga sedih, itu normal. Tapi kemudian kalau terus-terusan sampai setahun, nah itu tidak normal. Artinya harus ada proses untuk acceptance ya, ada proses penerimaan diri sendiri di situ. Nah, ini tahap perilaku sakit. Jadi ada 5 tahap ya anak-anak. Ini chart ya atau diagram yang lebih mudah untuk pelajari. Jadi tahap 1 tuh mengalami gejala, gitu kan ya. Misalnya kanker, awalnya kanker serviks misalnya. Oh, kok perdarahan terus, ngeflek terus, kok pusing, demam, mual, muntah misalnya. Kemudian yang kedua, asumsi tentang peran penyakit. Ya. Aduh, ini kanker ini kok seperti ini ya sakitnya ya. Misalnya asumsi kita, aduh, biasanya asumsi kalian ini bakal cepat meninggal atau enggak, atau lebih parah atau enggak, biasanya kan seperti itu. Kemudian ketika tahap itu terus-terus terjadi ke tahap 3, maka dia akan mengkontak pelayanan kesehatan untuk mencari nasihat profesional. Ya. Kemudian ketika diberikan nasihat atau rujukan atau tindakan, kalau dia menerima, dia akan masuk ke peran dependen. Artinya dia menerima tindakan profesional dengan menjalani prosedur tindakan. Ini perilakunya ya. Kalau dia menerima, ya udah dia akan ke sini pemulihan dan rehabilitasi dan mengambil peran yang normal. Tapi kalau dia mengalami penolakan, ya udah dia terus-terus ke sini ya. Ini adalah chart hasil akhir. Kalau dia menerima ada gejala penyakit, kemudian dia juga di sini ada menerima bahwa ya memang aku sakit, kemudian ke dokter misalnya, ke pelayanan kesehatan dan terkonfirmasi sakit, dan dia tetap menerima dan melaksanakan prosedurnya, ya sudah. Ya, di situ ada proses pemulihan. Ya. Jadi ini ada tahapan, kemudian keputusannya apa di tiap tahapan ini, perilakunya apa, hasil akhirnya apa. Ini semua adalah tahap perilaku sehat yang saya ambil dari buku Potter and Perry. Ya. Nah, bagaimana Islam memandangnya? Bagaimana sih Islam memandang sehat dan sakit? Satu gitu ya, bahwa di Al-Ibrahim ayat 7, dan ingatlah ya, tatkala Tuhanmu mengatakan bahwa sesungguhnya jika kamu bersyukur, maka pasti akan menambah nikmat. Dan jika kamu mengingkari, maka azab yang pedih. Gitu ya. Jadi, apapun yang kita terima, ya kondisi kita, mau sehat, mau sakit, kita harus tetap bersyukur. Dari kalau dalam Islam seperti itu. Kenapa Bu kok harus bersyukur gitu ya? Ya kalau dalam Islam itu bahkan sakit sendiri itu adalah mengurangi atau proses mengurangi dosa-dosa. Ada hadisnya. Bahkan tertancap duri di jalan itu dia akan berkurang.
ya dosa-dosanya itu akan merotol gitu loh. Itu kalau dalam Islam. Makanya kalau dalam Islam orang sakit itu Masya Allah gitu. Artinya Allah mau gugurkan dosanya. Ya, dan kita juga jadi lebih banyak evaluasi diri ya. Makanya di sini dikatakan bahwa bentuk syukur terhadap nikmat Allah melalui kesehatan itu adalah ya bersyukur tadi. Dua nikmat yang sering tidak diperhatikan oleh manusia apa itu sehat dan waktu luang. Orang mah kalau sehat nggak ingat apa-apa. Coba kalau sakit udah aduh nikmatnya sehat itu pasti akan seperti itu. Ya, maka kalau dalam Islam itu sangat dijelaskan sekali. Jadi sehat sakit dalam Islam itu adalah sama saja. Ya, yang membedakan hanya adalah syukur atau rasa syukur di situ. Sehat bersyukur, sakit juga bersyukur. Dan menurut Islam, ya di hadapan Allah orang yang sakit itu bukanlah orang yang hina. Ini yang saya katakan tadi, tidaklah seorang Muslim tertimpa suatu penyakit dan keletihan, kekhawatiran dan kesedihan, dan tidak juga gangguan dan kesusahan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapus dosa-dosanya. Bahkan kekhawatiran dan kesedihan loh ya. Tentu saja ini sedih dalam artian yang positif ya. Bukan sedih, aduh Bu saya sedih karena putus pacar. Ya tentu saja tidak. Pacaran dalam Islam aja dosa gitu ya. Sedihnya bukan sesuatu yang menghapus kesalahan, bukan. Tentu itu ya berdosa gitu. Atau ya Bu saya sakit, kenapa? Karena banyak minum alkohol, ya itu jelas-jelas dosa, bukan sesuatu yang menghapus kesalahan itu. Khamar aja haram gitu dalam Islam. Ya. Kemudian di hadis Al-Bukhari juga dikatakan bahwa tidaklah seorang Muslim tertimpa derita dari penyakit kecuali Allah hapuskan dengannya kejelekannya sebagaimana gugurnya dedaunan sebuah pohon. Masya Allah ya, kalau dalam Islam seperti itu anak-anak. Ya, asalkan sakitnya ya bukan sakit yang dibuat-buat, atau sakit karena maksiat ya bukan. Kalau sakit karena free sex, nauzubillah min zalik, itu juga tidak boleh ya. Oke. Ya, demikian paparan dari saya tentang kontinum sehat sakit dilihat dari berbagai persepsi terutama dalam Islam ya. Karena kita juga seorang muslim, di mana seorang muslim itu sudah berakot ya, untuk sami'na wa ta'na terhadap Allah. Maka seharusnya dari setiap konsep yang kita pelajari, kita harus tahu, wajib tahu bagaimana pandangan Islam terhadap konsep tersebut. Islam juga punya konsep. Jangan sampai kita mempelajari konsep-konsep dari Barat yang notabene mereka tidak mengenal Islam. Bukan seorang Muslim. Jadi memang karakteristik seorang Muslim itu adalah yang mempelajari sesuatu berlandaskan Islam. Boleh nggak Bu ngambil teori Barat? Boleh, asalkan yang tidak bertentangan, yang sifatnya teknis. Ya, oke, anak-anak, saya akhiri. Stay healthy and wise ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.